Ya pemirsa, kembali spesial event pelantikan Kabinet Prabowo Gibran. Pemirsa, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Aulia Wardani pemirsa, dan kembali kita akan memantau situasi pasca pelantikan yang baru saja digelar hari ini pemirsa di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan pemirsa, ini adalah situasi di Istana Negara pasca pelantikan menteri yang dilakukan baru saja oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan sepertinya saat ini para menteri bersama dengan Presiden akan melakukan foto bersama. Ini akan menjadi foto perdana dari Kabinet Merah Putih. Ya Aulia, ini adalah kabinet terbesar dan terbanyak dari sepanjang reformasi di Indonesia, Orde Baru Indonesia. Betul Pram, karena di kabinet ini ada 58 menteri. Dan juga ditambah 58 menteri dan juga. 56 wakil menteri dan juga 5 pejabat yang setara dengan menteri. Jadi ini cukup dikatakan gendut kabinetnya. Namun kalau dikatakan oleh Presiden Prabowo, ini adalah karena memang Indonesia adalah bangsa yang cukup besar ya Pram ya. Betul. Sehingga memang dinilai penambahan kementerian ini diperlukan untuk pembangunan Indonesia. Dan informasinya juga Pram, hari ini akan dilakukan pelantikan wakil menteri. Dan uniknya dari kabinet ini adalah satu menteri bisa memiliki beberapa wamen, lebih dari satu wamen. Ya, beberapa kementerian ada sekitar 3 wamen bahkan untuk mendukung dalam masa pemerintahan Kabinet Merah Putih ini. Dan yang berbeda dari pemerintahan sebelum-sebelumnya, Pak Jokowi mungkin tidak pernah ada pembekalan, namun kali ini kalau dari pemerintahan Pak Prabowo sebelum dia merekrut atau memilih susunan jajaran menterinya ada pembekalan beberapa kali. Iya. Dan bahkan ada sejumlah audisi mungkin dapat dikatakan seperti itu untuk memilih siapa saja sosok-sosok yang pantas untuk mengisi Kursi-kursi menteri tersebut. Baik. Dan uniknya lagi nanti setelah pelantikan sekitar tanggal 25 hingga 27 Oktober nanti, ini sejumlah menteri dan seluruh menteri ini akan digembleng kembali Di Magelang ya Pram ya, informasinya. dalam Akmil, Akademi Militer, dan nanti dipastikan para menteri ini akan semuanya tidur di dalam tenda. Wah, luar biasa. Ini seperti pembekalan kalau misalnya kita melamar kerja ya Pram ya. Ada pembekalan wajib militer seperti itu, dan sekarang ini unik sekali karena menteri-menteri harus mengikuti pembekalan di Magelang tersebut. Karena mungkin salah satu faktornya adalah Pak Prabowo adalah berlatar belakang militer. Betul. Mau tidak mau, Akademi Militer pun juga dilibatkan dalam mendekatkan, mengakrabkan ke seluruh menterian ini, mengingat cukup banyak sekali memiliki latar belakang yang berbeda, Betul. profesi yang berbeda, politisi juga ada, artis juga ada, bahkan atlet juga ada di sini. Dan dari belakang yang berbeda, mereka akan mengakrabkan satu dengan yang lainnya dalam acara Akmil nanti tanggal 25 hingga 27 untuk menyamakan visi misinya untuk membangun Indonesia ke depan akan seperti apa. Betul sekali Pram. Mungkin tidak akan kesulitan bagi beberapa orang di kabinet Merah Putih ini yang berlatar belakang tentara Politisi, juga ya. Betul sekali. Karena ada beberapa, ada cukup banyak bahkan nama politisi di kabinet Merah Putih ini yang berlatar belakang sama seperti Presiden kita Prabowo Subianto. Militer, ya. Betul. Namun kita lihat saja nanti bagaimana hasil atau bagaimana prosesi dari kegiatan wajib militer di Magelang untuk para menteri ini ya Pram ya. Penasaran ya? Betul sekali. Dan selain ada beberapa hal unik tadi, ini memang kementerian ada beberapa juga yang dipecah ya pada Kabinet Merah Putih ini. Jadi ada 4 kementerian koordinator baru Pram, di mana ada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lalu ada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kemudian ada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan juga Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Jadi untuk beberapa kementerian ini sebenarnya informasinya juga tadi sempat ditanyakan kepada Zulhas yang merupakan Menteri Bidang Pangan nih. Namun ditanya tadi, apakah Bapak sudah tahu di mana nantinya akan berkantor? Dan beliau menjawab memang belum mengetahui
di mana kantor dari kementerian-kementerian baru ini. Ya, benar sekali. Dan ini usai pelantikan untuk menteri dan juga calon wakil menterinya nanti siang nanti. Betul. Bahkan nanti tanggal 20 Oktober nanti ini sidang Kabinet Merah Putih perdana akan segera dimulai di tanggal 23 Oktober. 23 Oktober ya, kita nantikan bersama nanti bagaimana prosesnya. Dan saat ini di kondisi di Istana Negara, ini para menteri sudah beberapa terlihat ya di venue atau lokasi nantinya akan berfoto bersama. Dan sesi foto ini memang sudah menjadi tradisi ya. Betul. Setiap pemerintahan pastinya akan berfoto bersama. Mungkin butuh space atau jarak yang lebih besar sekarang mengingat kabinetnya bertambah. Jumlah cukup banyak ya. Betul. Ya, ini masih menanti sesi foto bersama Kementerian Kabinet Merah Putih yang baru saja didapuk beberapa saat yang lalu, pemirsa. Dan memang ini termasuk kabinet yang paling banyak, paling gemuk. Bahkan ada beberapa orang yang menyebutnya kabinet gemoy. Kabinet gemoy sama seperti dulunya Prabowo pada saat Sempat kampanye. viral ya. Iya, ada joget gemoy ya kan. Dan saat ini memang terbukanya jalan Prabowo untuk membentuk kabinet gemuk ini terbuka lewat revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang disahkan pada 19 September 2024 lalu. Karena kalau dilihat sebelumnya, ini pasal 15 Undang-Undang 39 tahun 2008 hanya memungkinkan presiden itu memiliki maksimal 34 kementerian demi reformasi birokrasi. Dan kemudian berubah. Betul, berubah pada tanggal 19 September lalu. Sehingga Prabowo ini bisa memilih beberapa kementerian baru atau membentuk kementerian baru. Ya, sehingga ini memungkinkan jumlah kementerianmu jadi tidak terbatas ya. Betul. Meski pada awalnya ya Pram, cukup banyak yang mempertanyakan tentang kabinet yang ditambah ini. Ada cukup banyak pro kontra juga sebenarnya. Namun kembali lagi Presiden Prabowo Subianto ini menjelaskan kalau memang dasarnya karena memang dibutuhkan dan pastinya sudah dikaji sebelumnya. Ya, mungkin kita akan melihat di masa kepemimpinan Pak Prabowo nanti apakah nanti akan perubahan-perubahan kembali? Betul. Susunan kabinetnya apakah makin mengerucut ataukah makin bertambah banyak kembali? Kita akan melihat nanti seperti apa jalannya nanti. Karena memang tidak terbatas ya Pram ya. Karena tidak hanya pastinya anggarannya akan membengkak nantinya ini karena saking banyaknya kementerian dan dikhawatirkan juga terjadi pemicu kayak tumpang tindih nanti kewenangan. Betul. Karena ada beberapa kementerian dipecah menjadi 2 atau bahkan 3 kementerian tadinya. Betul sekali, yang tadinya hanya 1 ini dipecah menjadi kementerian sendiri-sendiri seperti itu ya. Jadi seperti contohnya saja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau yang kita kenal PUPR. Ini dipecah menjadi 2, menjadi Kementerian Pekerjaan Umum sendiri dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ini juga berdiri sendiri. Dan ada lagi Kementerian Ketenagakerjaan yang dibagi menjadi 2, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Kementerian Perlindungan Pekerja Migran atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini juga dipecah menjadi 2, menjadi Kementerian Koperasi yang berdiri sendiri. Kemudian ada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM yang juga berdiri sendiri. Dan untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini juga dibagi menjadi 2, yaitu ada Kementerian Pariwisata yang berdiri sendiri, kemudian Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif berdiri sendiri.
Ya, kita tunggu saja seperti apa kinerjanya ya selama 100 hari ke depan. Bagaimana kinerja para kementerian ini mengingat cukup banyak sekali. Dan memang kita melihat dari visi misi Pak Prabowo ini, sebab dengan kementerian yang dibatasi ini akan menyulitkan pemerintah mengoptimalkan kinerjanya. Dan semoga dengan pertambahan dari jumlah menteri ini mewujudkan tujuan negara yang kita cita-citakan semua ya. Betul. Dan memang yang unik lagi ini ada beberapa tokoh anak muda ya di kabinet Prabowo ini, lebih banyak dari pada pemerintahan sebelumnya, seperti itu. Karena dari segi usia, ini ada rentang umur para calon ini atau para pimpinan yang sudah dilantik ini, ada perbedaan umur yang signifikan, seperti itu. Dan yang termuda di kabinet Merah Putih adalah Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, yang berusia 34 tahun saat ini, atau merupakan juga Menteri Olahraga. Semoga dengan adanya sejumlah kementerian baru hingga mengganti, pasti nanti ada kementerian baru juga, pasti kop-kop suratnya akan berubah juga nih Aulia. Betul. Semoga tidak membuat bingung masyarakat berubah. ya. Iya. Yang akan membutuhkan pelayanan publik nanti, segera koordinasi perubahan, segera semuanya diubah. Betul. Dan tentunya untuk melakukan perubahan itu, apalagi gedung kementerian baru mungkin ada ditambah juga berarti ditambah juga dengan pegawai-pegawainya, SDM-nya pasti ada baru-baru lagi. Pasti membutuhkan anggaran yang juga cukup besar ya. Ya, ini sesi foto masih menanti. Apa yang dinantikan kira-kira, apakah karena jumlah yang terlalu banyak mengingat posisinya sulit untuk diatur atau seperti apa? Kita sepertinya seperti itu ya. Belum diketahui juga apa yang ditunggu sehingga prosesi foto bersama ini masih belum dilakukan. Namun jika kita lihat situasi di lokasi foto saat ini, memang Presiden Prabowo Subianto juga belum tampak hadir. Mungkin itu salah satunya pastinya yang ditunggu. Kalau kita lihat dari masa ke masa, kabinet susunan kabinet ya Aulia dan pemirsa, ini kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Prabowo Subianto ini adalah yang tergebuk selama era reformasi dan Orde Baru. Dan bahkan ini dari data yang dirilis dari Sekretaris Kabinet, ini jumlah menteri kabinet sejak masa Presiden B.J. Habibie ini sampai Jokowi tak pernah lebih dari 40 kementerian. Betul. Karena memang sudah diatur di undang-undang ya, Pram. Lalu kemudian pada tanggal 19 September lalu terjadi perubahan sehingga Prabowo ini masih bisa menambahkan jumlah kementerian. Menjadi tak terbatas. Pernah di Orde Baru ketika itu Presiden Soeharto saja ini pernah memiliki kabinet gemuk dengan 44 menteri saat itu di tahun 88 hingga 93. Baik. Namun sejak saat itu berubah dan ada perubahan dan pengurangan dan tidak pernah hingga melebihi 48 kementerian. Dan jika kita lihat memang susunan dari Kabinet Merah Putih ini ada beberapa wajah-wajah yang memang sudah familiar dari pemerintahan sebelumnya, namun ada juga wajah-wajah baru. Dan Kabinet Merah Putih ini tentunya juga ada beberapa tokoh wanita yang mengisi jajaran baik itu menteri maupun wakil menteri. Di antaranya ini kalau wajah-wajah yang familiar seperti kita tahu ini ada Ibu Sri Mulyani ya, Pram ya, yang sudah melewati masa pemerintahan sejak zaman SBY, kemudian Jokowi, dan saat ini di Presiden Prabowo Subianto, Ibu Sri Mulyani masih menduduki kursi Menteri Keuangan. Ya benar, ada sejumlah nama menteri di kabinetnya Jokowi Maruf Amin. Betul. Ini juga masih kembali dipercaya dan menduduki sejumlah kursi menteri. Ada yang tetap di posnya masing-masing, namun ada juga di pos-pos baru bahkan. Betul. Mungkin yang familiar bagi masyarakat yang tetap di
posisi lama ini ada Menteri BUMN Erick Thohir. Beliau tetap masih menduduki kursi Menteri BUMN. Ada juga Budi Gunadisadikin yang tetap menduduki kursi Menteri Kesehatan. Namun yang berubah seperti yang kita ketahui ada Menteri Zulkifli Hasan yang dulunya Menteri Perdagangan. Sekarang beliau ada di bidang pangan dan itu merupakan kementerian baru. Jadi kita akan lihat saja seperti apa nantinya kinerja dari kementerian yang membidangi bidang pangan ini. Sepertinya ini para menteri juga Pram sudah mulai berbaris untuk kemudian melakukan prosesi foto bersama. Ya, sesaat lagi ya. Betul sekali. Mungkin saat ini masih menunggu kehadiran Presiden Prabowo Subianto. Jika kita lihat juga situasi di sana, mungkin cuaca cukup panas, matahari cukup terik ya. Ini kurang lebih sekitar 20 menit menunggu untuk sesi foto. Betul. Ya, pemirsa, sambil menanti sesi foto bersama Menteri Kabinet Baru Merah Putih oleh Prabowo Gibran, pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami.